Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat disayangkan, sekaligus memalukan sekali. Kembali terjadi gangguan dan larangan ibadah terhadap umat Kristiani yang hendak beribadah di gereja. Ini kembali terjadi terhadap jemaat Gereja Protestan Injili Nusantara GPIN Philadelphia yang berlokasi di Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Puji Tuhan, Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu, dan tentunya saya mengucapkan selamat beribadah untuk saudara-saudari umat Kristiani dimanapun berada pada kesempatan ini. Dan kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengajak kita untuk melihat bersama bagaimana tanggapan seorang Ustadz Suparman Abdul Karim ketika dalam minggu terakhir ini lagi-lagi terjadi yang namanya penghalangan terhadap ibadah umat Kristen. Ini sangat-sangat membuat kita bertanya-tanya, kenapa seringkali terjadi yang namanya pelarangan ibadah khususnya umat Kristen, dan biasanya yang melakukan penghalangan itu adalah dari saudara-saudara kita yang beragama Islam. Kita nggak tahu kenapa, apa alasannya. Tapi pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk mendengarkan bagaimana tanggapan dari seorang Ustadz Suparman Abdul Karim. Ini dia teman-teman ya, kita lihat bersama. Baik, ini adalah kondisi terakhir respon terhadap peristiwa di gereja GPIN. Termasuk juga butir-butir kesepakatan. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya tidak berkompeten untuk menguraikan lebih lanjut. Ada pihak-pihak yang berwenang, yang punya kapasitas untuk menjelaskan detail peristiwa yang sesungguhnya. Hanya saja pada kesempatan kali ini saya sebagai mubalik, penceramah agama, punya kewajiban moral untuk menyadarkan kita semua. Ada apa dengan masyarakat kita sebetulnya? Ada apa dengan kaum muslimin yang ada di Indonesia ini? Sekarang coba kita berhitung sebetulnya. Pertama, kita akan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya begini, kepada siapa sih kita mencontoh cara beragama? Kemana sih sumber rujukan kita? Ketika kita bicara tentang agama, din Islam, tidak ada satupun diktum di dalam Al-Quran maupun hadis yang melarang umat beragama lain beribadah. Dan tidak ada satupun diktumnya dalam Al-Quran dan hadis yang melarang umat beragama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Cobalah kita timbang perasaan. Kita bebas bangun masjid di mana-mana. Kita juga bebas pengajian di rumah-rumah. Kapanpun rumah kita bisa kita gunakan untuk pengajian. Ada majelis taklim rutinan dan lain sebagainya. Betapa banyak di Bandar Lampung ini dan seantero Indonesia, rumah-rumah dijadikan majelis buat pengajian tanpa izin. Jojong-jojong saja, jalan-jalan saja, tidak jadi masalah. Coba kita timbang perasaan. Kita merujuk ke Al-Quran misalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Ada porsi kebebasan untuk kalian amalkan agama kalian, bebas, kita nggak ngeganggu agama apapun. Waliyadin, untuk saya agama saya. Sudah ada jelas diktumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat penegasan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kita semua umat muslim dilarang oleh Allah, jelas firman-Nya di dalam Al-Quran, mencaci maki umat beragama lain yang menghamba kepada Tuhan mereka, mencaci maki ajaran agamanya, mencaci maki Tuhan agama lain. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita mencontoh Nabi, meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sekali, riwayatnya banyak. Bahkan dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Bahkan Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham misalnya menyebutkan 60 delegasi Kristen Bani Najran mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu tiba waktu asar. Para sahabat beribadah sholat di waktu asar. Maka lantas kemudian umat Kristen Bani Najran
minta izin kepada Nabi melakukan peribadatan, kebaktian di Masjid Nabawi. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya faqamu fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 60 umat Kristiani Bani Najran mendirikan ibadah di Masjid Nabi atau Masjid Nabawi. Sempat ada beberapa sahabat hendak melarang mereka semua. Lalu kemudian Nabi bersabda, "Da'uhum, biarkan mereka kebaktian," kata Nabi. Biarkan mereka beribadah. Fasallau ilal masyriq. Maka disebutkan umat Kristiani Bani Najran waktu itu melakukan peribadatan, melakukan pesolatan. Karena kalimatnya fasallau, mereka sholat atau beribadah atau melakukan kebaktian ilal masyriq, menghadap ke arah matahari terbit atau ke arah timur. Sebagaimana umat Islam menghadapnya ke maghrib, arah matahari terbenam, atau menghadap ke arah kiblat, umat Kristiani beribadahnya menghadap ke arah masyriq, ke arah matahari terbit. Dan ini fakta yang terjadi. Nabi tidak melarang mereka, justru Nabi menegur para sahabat yang hendak melarang mereka kebaktian di Masjid Nabawi. Nabi katakan, "Da'uhum." Ingat loh, Nabi memperkenankan bagian Masjid Nabawi untuk dilakukan peribadatan kebaktian umat Kristiani Bani Najran. Nah sekarang begini, umat-umat yang ngakunya muslim dan dalam tanda kutip yang arogan, itu sebetulnya nyontoh agamanya kepada siapa sih? Belajar agamanya kepada siapa? Sekarang begini, saya mengajak kita semua, warga bangsa Indonesia, masyarakat kaum muslimin pada umumnya, yuk kita berpikir cerdas dengan logika dan akal sehat kita. Dan hati nurani kita. Yuk kita timbang perasaan. Apa sih yang kira-kira membuat kita menjadi fobi misalnya terhadap umat Kristiani yang hendak mendirikan rumah ibadah? Sekarang coba kita berhitung saja. Saya ambil peta misalnya kota Bandar Lampung. Di kota Bandar Lampung ini jumlah masjid saja ada 712 masjid. Musolanya 817 musola. Totalnya 1529 masjid. Bayangkan, kota Bandar Lampung nggak gede, Bandar Lampung ini nggak gede. Ada 1529 masjid. Ini sensus 2017. Mungkin kalau dihitung di 2023 ini akan lebih banyak lagi jumlahnya. Kemudian yang berikutnya kita bandingkan. Dari 1529 masjid dan musola kita bandingkan dengan rumah ibadah umat beragama lain. Gereja Protestan hanya ada 22 di Bandar Lampung. Gereja Katolik hanya ada 7. Kemudian vihara 18. Pura hanya ada 8. Dan kita masuk. Kejadian di Kecamatan Tanjung Senang. Secara umum di Tanjung Senang jumlah masjid ada 46. Musola 29, totalnya 75 masjid dan musola. Sekali lagi ini data tahun 2017. Saya yakin jumlah itu semakin banyak di tahun 2023 ini. Sedangkan gereja Protestan 0, tidak ada di Kecamatan Tanjung Senang. Dan mereka sedang mengupayakan izin agar punya gereja. Lantas kemudian kita bereaksi tidak memberikan izin. Sedangkan gereja Katolik hanya ada 1 di kawasan Kecamatan Tanjung Senang. Coba kita berpikir secara logis sekarang. Berpikir secara sehat. Sedangkan jumlah masjid dan musola sangat banyak sekali. Apa sih yang membuat kita menjadi insecure? Merasa nggak pede begitu kan? Apa sih yang membuat kita menjadi posesif? Kita nggak layak dong cemburu dengan umat Kristiani. Apa yang kita cemburukan? Masjid banyakan kita, musola banyakan kita, sedangkan mereka jumlah rumah ibadahnya sedikit sekali dan sulit sekali mendapatkan izin. Apa sebabnya? Karena arogansi kita sebetulnya. Oke, saya stop dulu teman-teman ya. Saya berpikir begini ya, bahwa soal kita mau menganut kepercayaan apa, menganut agama apapun itu, ingat bahwa konstitusi bangsa kita, negara kita, itu menjamin apapun agama dan kepercayaan kita, itu adalah hak setiap penduduk yang ada di Indonesia.
Artinya kita mau beragama Islam, mau memeluk agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya, itu adalah hak kita. Dan itu tidak boleh diganggu oleh orang lain. Siapapun dia, agama apapun dia, dan jabatan apapun dia. Jadi saya nggak ngerti kenapa banyak sekali di Indonesia ini terjadi yang namanya pelarangan ibadah, dan ini khususnya untuk orang-orang Kristen. Dan yang melakukannya itu adalah saudara-saudara kita Islam. Maaf, memang tidak semua Islam. Tapi kenapa ya masih banyak Islam-Islam yang sepertinya menganggap diri mereka, menganggap agama mereka adalah paling benar. Sehingga mereka tidak senang dan tidak mau hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak seiman dengan dia. Ini buktinya terjadi lagi pelarangan ibadah, pelarangan ibadah. Kapan ini akan berakhir? Kita beragama, artinya kita hidup tertib, teratur. Bukan soal kita sama agamanya, tetapi bagaimana kita hidup berdampingan, hidup bersama, tanpa bermusuhan, tanpa menyakiti satu sama yang lain. Itu artinya beragama. Maka itu sebabnya, jadilah orang yang benar-benar beragama, berhati mulia, berakhlak, bermoral, sehingga kita tetap hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sekalipun berbeda agama dengan kita. Oke, kita lihat lagi selanjutnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim. Ini dia teman-teman. Kita coba pertimbangkan sekali lagi. Di Eropa, Amerika, banyak sekali gereja yang beralih fungsi menjadi masjid. Banyak, coba Anda buka datanya. Di Amerika, di Eropa. Yang tadinya gereja, lalu kemudian dialihfungsikan menjadi masjid. Apa masyarakat Eropa gegeran? Apa mereka jadi takut dengan Islam? Apa mereka datang ke masjid kemudian menghancurkan masjid? Coba timbang perasaan, bro, umat Islam dimanapun Anda berada. Cobalah kalau kita di masyarakat minoritas, kita Muslim sedikit, mayoritas di sana umat beragama Kristen misalnya. Timbang perasaan. Kalau kita mau beribadah, mau sholat dilarang orang. Musolat berjamaah, bikin musola dihancurkan orang. Bikin masjid dihancurkan orang. Apa? Coba perasaan kita apa? Ya sama dong, ini yang namanya tepo seliro. Ini namanya yang tenggang rasa dan toleransi itu. Bayangkan kalau itu di posisi kita. Kita minoritas, lalu kita sulit sekali untuk bikin musola, sulit bikin masjid. Kita belajar dengan dunia Eropa. Nggak masalah bagi mereka, masjid tadinya gereja dialihfungsikan menjadi masjid. Bahkan di London itu ada 500 bekas gereja yang tidak dipakai lagi. Yang 423-nya dari 500 gereja itu, 423-nya beralih fungsi menjadi masjid. Nggak ada yang gegeran di sana, nggak ada yang ribut di sana. Nah, kita ingin belajar sedemikian rupa, belajar tepo seliro, belajar toleransi dan tegang rasa dengan masyarakat yang ada di Eropa. Kita senang, kita gembira ketika kita di Eropa punya masjid. Dan yang tadinya gereja beralih fungsi dengan masjid, dengan bangganya kita mengatakan hebat. Ini dulu gereja, sekarang berubah menjadi masjid. Kita ganti gereja menjadi masjid. Dengan bangganya kita bicara begitu. Tapi di sini, dengan sombongnya kita mengaku mayoritas. Sedangkan orang ingin sekali punya rumah ibadah, tapi kita larang-larang. Kita ribut-ributkan. Di mana kemanusiaan kita? Ntar dulu lah kalau bicara-bicara tentang izin itu nanti dulu lah. Itu urusan pemerintah. Kalau masalah-masalah izin. Entoh kita juga kalau berpikir coba. Dari 1529 masjid dan musola yang ada di kota Bandar Lampung. Kira-kira berapa persen yang punya IMB? Izin mendirikan bangunan. Coba saya tanya, kira-kira berapa persen? Alangkah banyak. Masjid di Indonesia ini berdiri tanpa izin. Banyak sekali. Bahkan di Indonesia ini jumlah masjid sebanyak sedunia internasional. Bisa satu RT itu beberapa masjid. Bayangkan di negara-negara Arab nggak ada yang namanya masjid berdekatan. Masjid itu antara masjid satu dengan masjid yang berikutnya berkilo-kilo jaraknya. 1 kilo, 2 kilo, bahkan 3 kilo. Negara-negara Arab begitu. Karena mengapa? Yang berhak membangun masjid adalah pemerintah. Kerajaan Arab Saudi, nggak boleh orang inisiatif bikin masjid sendiri.
Walaupun dia punya tanah, punya uang banyak, nggak bisa dia inisiatif. Kalau tanpa izin dari pemerintah. Oke, negara terdekat kita, Brunei Darussalam, Malaysia, masjid jauh-jauh. Malaysia itu kerajaan Islam loh. Brunei Darussalam itu kerajaan Islam, masjid jauh-jauh. Karena nggak sembarang bikin masjid. Nah Indonesia, masjid berdekatan. Bahkan ada di Sukarame ini, Bandar Lampung, jarak masjid cuma 15 meter. Masing-masing Jumatan. Masing-masing mengumandangkan azan. Dan saya nggak yakin kalau masjid tersebut ada IMB-nya, izin mendirikan bangunan, izin rumah ibadah. Saya nggak yakin. Apa sih recok banget. Umat beragama lain susah sekali bikin rumah ibadah. Sedangkan kita bebas. Bebas dan semau-maunya tanpa aturan. Yang secara fikih agama, masjid berdekatan itu sebetulnya melanggar hukum. Melanggar hukum fikih, nggak boleh yang sedemikian rupa. Semau-mau kita bikin masjid. Ini saya sangat prihatin sekali. Sekali lagi, cobalah kita berpikir waras. Cobalah kita berjiwa besar gitu. Jangan kemudian playing victim. Kok seakan-akan kita cemburu gitu dengan agama lain. Seakan-akan kita ini tidak ada apa-apanya. Seakan-akan umat Islam ini terzolimi. Apanya yang terzolimi? Justru sebetulnya ada pihak-pihak yang sengaja memang melemparkan isu-isu playing victim. Seakan-akan kondisi umat Islam ini berbahaya dan darurat. Seakan-akan umat agama lain itu adalah ancaman. Jadi yang pertama, saya ingin petakan ada kecenderungan orang menjadi insecure. Seperti nggak percaya diri. Kemudian yang kedua, yang perlu saya tegaskan adalah ada gejala oknum-oknum tertentu sengaja membangun fobia terhadap umat Kristen di Indonesia. Kristen fobia. Dan ini yang sangat saya sayangkan sekali. Ada ustadz-ustadz yang memprovokasi umat untuk fobi terhadap agama Kristen. Saya juga heran. Dia pikir ketika dia membangun fobia kepada umat Kristiani, umat beragama lain, itu benar. Itu jihad. Itu bukan kebenaran. Itu bukan jihad. Itu sangat memalukan sekali. Kok ada ya? Orang-orang mengatasnamakan Islam, menceramahkan Islam, tapi untuk membangun image negatif terhadap umat beragama lain, menjelek-jelekkan umat beragama lain, lalu mengajak umat ini untuk fobi, ketakutan terhadap umat agama lain. Kok ada gitu? Bahkan terkadang melibatkan ustadz-ustadz yang skalanya nasional. Ini sangat memprihatinkan sekali. Itu bukan Islam yang sesungguhnya. Islam yang sesungguhnya Islam yang rahmatan lil alamin. Makanya saya masih terngiang-ngiang dengan perkataan Mbah Wali Gusdur. Beliau dawuh bahwasanya orang yang merasa masih terganggu dengan eksistensi gereja berarti imannya masih lemah. Mestinya kata Gusdur, yang kita khawatirkan itu bukan rumah ibadah umat beragama lain. Yang kita takutkan itu adalah tempat maksiat. Kalau rumah kita samping gereja, ya baik-baik saja. Orang yang datang ke gereja itu sedang memuji Tuhan. Nah sedangkan kalau rumah kita di samping diskotik, dikhawatirkan kita pengen mampir ke sana. Atau anak kita pengen jajal ke sana. Benar apa yang dikatakan Gus Dur. Orang yang masih terganggu dengan eksistensi rumah ibadah agama lain, berarti imannya masih lemah. Dan para mubalik pemuka agama yang membangun fobia terhadap umat beragama lain, itu adalah mubalik yang sangat memalukan sekali. Dan itu tidak mencerminkan dakwah Islam yang sesungguhnya. Kita kembali, Islam ini adalah agama rahmat. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu, kata Allah, lebih luas dari segala sesuatu. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Bahkan Allah memberikan misi pesan khusus kepada Nabi kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali semata-mata agar menjadi rahmat bagi sekalian alam. Makanya para pemuka agama yang arogan, yang menakut-nakuti, yang mengancam-mengancam, bahkan fobi terhadap eksistensi agama lain,
pada dasarnya dia telah memfitnah Allah Ta'ala dan Rasulnya, telah memfitnah ajaran Islam itu sendiri, ajaran yang rahmatan lil alamin. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Islam itu indah. Tapi orang akan melihat keindahan Islam bukan dengan membaca Al-Quran dan Sunnah. Orang melihat indahnya Islam dengan melihat perilaku orang Islam. Maka perbaikilah perilaku kita yang mencerminkan Islam yang sesungguhnya, yang rahmatan lil alamin. Kalau kita arogan, kalau kita menjadi sinis dan menakutkan, berarti kita memfitnah ajaran Islam itu sendiri. Dan yang berikutnya saya ingin tegaskan, mayoritas kaum muslimin di Indonesia adalah muslim yang rahmatan lil alamin, ummat wasaton, muslim yang moderat. Tapi tetap saja ada segelintir orang yang memanipulasi ajaran agama untuk menunjukkan arogansinya. Mudah-mudahan yang arogan segera disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi umat Kristiani mudah-mudahan dimudahkan urusannya dalam rangka beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan segitu aja dulu teman-teman yang bisa saya sharekan kepada kita pada saat siang hari ini. Bagi saudara-saudara yang ada di Lampung, dimanapun juga yang terjadi pelarangan-pelarangan ibadah yang seperti ini, ayo jadilah pelaku firman Tuhan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ingat firman Tuhan, kita harus mengasihi orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Musuh kita harus mengasihi mereka. Bahkan orang-orang yang menganiaya kita sekalipun, firman Tuhan mengajarkan kita, ayo kita mendoakan mereka. Karena pertobatan mereka, ya, pembaharuan mereka itulah yang kita inginkan. Bukan soal mereka harus dihukum atau harus menerima murka dari Tuhan, bukan itu. Tetapi bagaimana mereka bisa menyadari bahwa kita hidup di dunia ini adalah hanya oleh karena anugerah Tuhan. Sebab itu kita harus menyadari semuanya itu, dan kita harus saling mengasihi satu sama yang lain. NKRI harga mati. Selamat siang, selamat beribadah terus, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.